いきなり面白いやつに会っちまったもんだな。やっぱダメだぜこいつはよ。憑依合体オーバーソウルだ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Shaman King. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Yoh dan Manta yang terkejut setelah melihat Ryu. Di mana Ryu ingin berterima kasih kepada Yoh yang telah menyelamatkan dirinya yang ingin dibunuh oleh Tokagero. Dan Yoh juga terkejut melihat Ryu baik-baik saja. Di mana manusia biasa yang dirasuki roh harusnya tak bisa bergerak selama seminggu. Lalu Ana pun memberitahu Yoh, di mana setelah kejadian roh Tokagero yang merasuki Ryu, kekuatan Shaman Ryu bangkit, yang membuat Ryu bisa melihat Amidamaru dan roh yang lain. Lalu Yoh pun berlatih dengan pedang Harusame yang telah diperbaiki Mosuke, di mana Ana memanggil roh Mosuke yang dimasukkan ke dalam tubuh Ryu. Di malam harinya terlihat ada bintang legendaris yang bernama Ragoh jatuh, di mana bintang itu mengelilingi dunia untuk memberitahu para Shaman bahwa Shaman King akan terlahir. Bintang itu juga menandakan bahwa Shaman Fight akan segera dimulai. Di keesokan harinya, Yoh mengeluh kepada Manta bahwa Ana telah menaikkan porsi latihannya sebanyak 3 kali lipat. Setelah mengetahui bahwa Shaman Fight akan segera dimulai, lalu tak lama ada penjual aksesoris yang memberitahu Yoh bahwa jika ia kebingungan, ia harus mengosongkan pikirannya dan mendengarkan bimbingan bumi dan bintang agar mendapatkan jalan yang benar. Yoh dan Amidamaru pun terkejut setelah mendengar perkataan penjual aksesoris itu, yang dimana penjual aksesoris itu ternyata adalah seorang Shaman. Lalu di malam harinya Amidamaru terlihat murung, di mana ia mengatakan bahwa manusia bisa bertambah kuat berkat latihan, namun roh tak bisa bertambah kuat, dan ia merasa khawatir tak bisa membantu banyak dalam pertarungan. Yoh pun menyuruh Amidamaru untuk tidak memikirkan hal itu, karena baginya daripada memikirkan masa depan yang tidak bisa ditebak, lebih baik menjalani masa sekarang yang jauh lebih penting. Tak lama berselang, penjual aksesoris itu datang lagi, dan ia juga mengaku sejak dari tadi mengikuti Yoh. Lalu ia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Silva, di mana Silva ini adalah anggota dari komite seleksi para peserta Shaman Fight. Kedatangan Silva ingin menguji kemampuan Yoh, di mana itu akan menentukan apakah Yoh pantas atau tidak untuk mengikuti gelaran Shaman Fight. Lalu Silva memberi waktu Yoh 10 menit untuk menyerangnya, di mana jika Yoh gagal, Shaman Fight selanjutnya akan diselenggarakan 500 tahun lagi. Dan saat inilah kesempatan satu-satunya Yoh untuk mewujudkan impiannya menjadi Shaman King. Tak lama berselang, Yoh pun langsung menyerang Silva. Namun serangan Yoh bisa ditangkis Silva, dan Silva juga mengatakan bahwa penyatuan roh tak akan bisa mengalahkannya. Lalu ia pun menunjukkan kekuatan rohnya, di mana rohnya Silva bisa menyerang, menangkis, dan menangkap, yang membuat Yoh merasa bingung. Lalu Silva pun memberitahu Yoh, di mana berkat kekuatannya, para rohnya bisa memiliki wujud. Dan ia juga mengatakan bahwa seharusnya semua Shaman bisa melakukan hal itu. Kekuatan itu bernama energi Shaman, di mana dengan energi Shaman yang dimiliki Silva, ia bisa memberi wujud rohnya yang disegel di dalam cincinnya. Lalu Silva pun memberitahu Yoh untuk bisa mengalahkan rohnya yang dinamai Silver Arm, di mana Yoh harus menggunakan energi Shaman-nya. Yoh yang baru pertama mengetahui energi Shaman pun mencoba berbagai cara untuk menggunakan energi Shaman-nya. Hingga akhirnya Yoh menemukan satu cara dengan memasukkan roh Amidamaru ke dalam pedang Harusame. Yoh yang akhirnya bisa menggunakan energi Shaman-nya pun mendapatkan senjata baru yang bernama Oversoul. Yoh yang ingin lulus ujian Shaman Fight pun tak sabar ingin menyerang Silva. Lalu Silva mengatakan bahwa dalam satu serangan ini akan menjadi penentu, di mana ia menggabungkan rohnya menjadi senjata yang bernama Totem Polhu.
Silva mau menjelaskan bahwa jika Yoh bisa menahan serangannya, ia akan lulus. Namun jika Yoh tak bisa menahan serangan senjatanya, ia akan mati. Dan tempat itu akan menjadi kuburan Yoh serta impiannya. Yoh yang mendengar itu pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia tak takut dengan kematian dan akan menghadapi apa yang ada di depannya. Lalu Silva pun menembakkan senjatanya, di mana Yoh bisa menahan serangan Silva, bahkan sampai menghancurkan senjata Silva yang bernama Totem Polhu. Hingga akhirnya Silva menyatakan bahwa Yoh lulus dan memberikan benda yang bernama Oracle Bell, di mana benda itu akan memberikan instruksi selanjutnya mengenai Shaman Fact. Lalu Shin pun berpindah di mana Ren yang juga telah mendapatkan Oracle Bell. Bahkan dengan kejamnya Ren sampai menghabisi nyawa utusan komite Shaman. Di keesokan harinya, Manta menjelaskan isi dari Oracle Bell, di mana Yoh akan melakoni 3 pertarungan, dan ia harus memenangkan setidaknya 2 pertarungan, agar bisa melaju ke babak selanjutnya. Manta juga menjelaskan bahwa jika Shaman kehabisan energi dan tak bisa mempertahankan mode Oversoul-nya, ia dinyatakan kalah. Dan di Oracle Bell itu juga terdapat nama yang akan menjadi lawan Yoh. Lalu di malam harinya, Yoh dan teman-temannya pergi ke tempat pertarungan yang telah ditentukan melalui Oracle Bell. Tak lama berselang, lawan Yoh yang bernama Horo-Horo pun datang. Ia pun menunjukkan rohnya yang bernama Kororo, di mana Kororo adalah roh suci yang berasal dari alam, mirip seperti roh binatang yang digunakan oleh Silva. Dan sama seperti Yoh, Horo-Horo juga menganggap bahwa rohnya adalah teman. Setelah menunjukkan rohnya, Horo-Horo pun meminta Yoh untuk menunjukkan rohnya. Namun ia malah menganggap Manta adalah roh suci seperti Kororo. Yang membuat Kororo menyukai Manta. Lalu Horo-Horo yang tak sabar pun memaksa Yoh untuk menunjukkan rohnya, di mana ia menunjukkan Oversoul-nya dengan papan seluncur yang ia bawa. Lalu ia pun menyerang Yoh dengan kekuatannya, namun masih bisa ditangkis oleh Yoh dengan Oversoul-nya. Horo-Horo juga mengatakan bahwa Yoh harus berterima kasih kepadanya, karena jika saat pertarungan dimulai, ia tidak di mode Oversoul-nya, ia akan didiskualifikasi. Lalu saat pertarungan akan dimulai, Horo-Horo mengatakan bahwa ia mempunyai impian. Dengan menjadi Shaman King, ia pasti bisa mewujudkan impiannya. Lalu pertarungan pun dimulai. Dengan agresif, Horo-Horo langsung menyerang Yoh. Setelah berhasil menghentikan serangan Horo-Horo, Yoh pun mengatakan bahwa ia tak bisa bertarung dengan tenang, yang dikarenakan ia penasaran dengan impian Horo-Horo. Horo-Horo yang respek kepada Yoh karena telah menangkis semua serangannya pun memberitahu impiannya. Di mana impiannya yang ingin menjadi Shaman King adalah karena ia ingin membuat taman bunga yang luas untuk tempat tinggal Kororo dan bangsanya yang bernama Koropokuro. Horo-Horo juga mengatakan bahwa bangsa Koropokuro hampir punah, yang disebabkan pengembangan lahan yang tak ada hentinya. Yoh yang mendengar impian Horo-Horo pun merasa impiannya menjadi Shaman King terdengar konyol. Namun setelah merasa bimbang, akhirnya Yoh bisa menemukan jalan keluarnya, di mana ia akan mewujudkan impian Horo-Horo. Tapi Horo-Horo ingin mewujudkan impiannya dengan menggunakan kekuatannya sendiri, dan mereka pun memutuskan untuk bertarung dengan serius. Horo-Horo yang langsung menyerang pun bisa diatasi Yoh dengan mudah, di mana serangan Horo-Horo sangatlah monoton, hingga membuat Yoh dan Amidamaru bisa membaca semua serangan yang dilancarkan Horo-Horo. Keduanya pun saling memuji kekuatan masing-masing, hingga akhirnya Horo-Horo mengeluarkan kekuatan terkuat Kororo, yaitu longsoran salju. Melihat serangan sebesar itu, Yoh tahu kalau ia cuma bertahan maka ia akan kalah. Dan karena itulah Yoh pun mengerahkan seluruh kekuatannya dengan menerjang longsoran salju itu. Horo-Horo yang merasa sudah menang pun dikejutkan dengan munculnya Yoh dari longsoran salju itu. Dan Yoh pun melancarkan serangan terakhirnya. Tapi ternyata Yoh sengaja melesetkan serangannya, yang dikarenakan Horo-Horo sudah kehabisan tenaga,
yang membuat ia tak bisa lagi mempertahankan oversoul-nya. Dan Yoh pun keluar sebagai pemenang. Di keesokan harinya, Horohoro pun menjadi teman Yoh dan ikut merayakan kemenangan pertama Yoh di rumahnya, di mana Horohoro juga mengatakan bahwa ia masih bisa lolos jika berhasil menang di pertandingan tersisanya. Lalu tak lama berselang, adik Horohoro yang bernama Pilika datang, yang langsung menyeret Horohoro untuk menjalani latihan yang lebih keras. Shin pun berpindah di mana Silva yang diberitahu temannya sesama penguji zaman untuk menyuruh Yoh mundur, di mana ia mengatakan bahwa jika Yoh melawannya, besar kemungkinan Yoh akan mati. Dan episode kelima dan keenam pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.